جينا نعظكم بالإيتم نسألكم ليس ما في عنا ليات. Bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat dan sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita berlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulih Mujtaba wa Habibi Muhtadu wa Habibi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami' mu'allimina wa masyayikhina wa asatidatina khususan mu'allif hadal kitab nafa'ana Allah ta'ala fi ulumihi fi daraini thumma al-fatihata khususan muassis hadihil ma'ahid Kajab Abdul Syukur bin Hadi Jaman Allah tabasyahum bil maghfirati wa rahmah syait wa billahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khotimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatun Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan taklim kita daripada kitab Targhib wa Tarhib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata firashahu wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal laili faghalabathu ainahu hatta asbah kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih. Wallahu a'lamu bimuradihi. Rawi Imam Ibnu Majah fi sunani. Wallahu a'lamu bimuradihi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata firashahu wa huwa yanwi ayyakuma ayyusalliya minal lail. Siapa yang mendatangi tempat tidurnya
Kalau udah datang ke tempat tidur berarti pengen tidur. Wa huwa yanwi ayyakuma yusalliya minal lail. Dan dia ketika datang ke tempat tidur atau mau tidur, dia berniat ayyusalliya minal lail, pengen sholat di pertengahan lail. Min di sini litab'id, dari sebagian atau pertengahan lail, atau sholat lail atau sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Jadi tengah malam dia pengen, waktu mau tidur niat pengen sholat tengah malam atau sholat tahajud. Faghalabathu ainahu hatta asbaha. Dia udah niat pengen sholat malam, kemudian dia itu apa? Tertidur. Faghalabathu ainahu hatta asbaha. Tidur sampai pagi. Tadi malam pengen tidur ke kamar. Waktu mau tidur udah niat nanti malam mau tahajud. Ketiduran tahu-tahu. Kutiba lahu ma nawa. Maka tetap dituliskan untuknya apa yang dia niatkan. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih. Wawunya di sini wawu atap masih melanjutkan hadis yang sebelumnya. Artinya apa? Ini atap saniyah. Sebab dia udah niat, kemudian pengen tahajud, kemudian setelah niat ketiduran sampai pagi. Dari niat di sini sampai di saat dia tidur, wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih. Maka tidurnya itu adalah sedekah dari Allah kepada hambanya. Jadi artinya sedekah itu pemberian, artinya sedekah tidurnya itu pemberian dari Allah. Ini hadis atau lubbul hadis. Hadis ini menunjukkan niat yang kuat. Keutamaan ini diberikan kepada seorang yang niat yang kuat untuk sholat malam, dan niatnya itu pun harus sungguh-sungguh. Kita niatnya udah kuat pengen sholat malam, udah tulus, udah sungguh-sungguh, tahu-tahu ketiduran. Niatnya itu tetap dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Kutiba lahu manawa. Ditambah lagi tidurnya itu bagi Allah itu adalah sedekah untuk orang tersebut, atau pemberian atau rezeki dari Allah buat orang tersebut. Asalkan niatnya sungguh-sungguh. Sebab Nabi terbiasa sholat malam, dan bagi Nabi sholat tahajud itu wajib untuk dirinya, lain buat kita. Namun Nabi juga manusia biasa tertinggal sholat tahajud atau tertidur waktu sholat tahajud, esok harinya oleh Rasulullah dikerjakan sholat sunnah yang lain-lainnya lebih banyak. Jangan mentang-mentang udah rezeki, oh udah rezeki ini mah dari Allah tidur. Tapi niat itu diiringin bukan berarti kodok. Besoknya sholat duhanya ditambah. Wa'at bi'i sayyata hasanatan, iringin kejelekan kekurangan itu dengan kebaikan. Mudah-mudahan itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan. Itu orang yang sudah terbiasa sholat malam, niatnya udah kuat. Ketika dia tertidur, tidurnya itu merupakan sedekah dari Allah atau pemberian terbaik dari Allah kepada hambanya. Namun bagi Rasul, besoknya itu Rasul tetap sholat, tapi sholat itu lebih banyak lagi di pagi harinya. Mungkin biasanya sholat duha 4 ditambah lagi 4 lagi, itu seperti itu. Tapi itu bukan berarti qada atau kewajiban, tambahkan itu bagi yang sudah terbiasa. Kenapa tertidur itu? Sebab orang yang tertidur karena uzur bukan berarti malas-malasan. Bisa jadi tadi siangnya capek karena hujan, pulang kesorean,
airnya tertidur, atau dingin yang luar biasa. Jadi pahala itu tetap dicatat meskipun tidak melaksanakan sholat malam karena tidurnya itu, karena sebab dia tertidur, dan pahala sholat malam tetap dicatat, pahalanya. Kenapa? Karena tidurnya rezeki dari Allah atau sedekah dari Allah. Artinya apa? Dalam keadaan berniat untuk tahajud, orang itu sekalipun dia tertidur, dia tetap dapat pahala karena tidurnya itu sedekah. Artinya sedekah rahmat dari Allah. Artinya sedekah di sini kemudahan bagi dari Allah untuk hambanya. Makanya selalu saya ingatkan, ketika lagi perang Tabuk, itu sahabat yang biasa ngikut, karena perang Tabuk itu perang kaitannya tentang keimanan. Perjalanan yang jauh, bekalnya pas-pasan, bahkan sangat kurang. Udah gitu cuacanya panas. Sahabat pada saat itu perang Tabuk udah perang yang terakhir kali diikuti oleh Rasul. Udah mulai pada tua, tenaganya udah mulai kurang. Tapi tetap niat. Namun ketika di tengah perjalanan sahabat pada nanya, ya Rasul, pulang mana? Kok nggak ada? Apakah lewat jalan yang lain? Enggak. Orang itu uzur. Orang itu sakit, jagain keluarganya atau jagain istrinya atau anak-anaknya. Lalu bagaimana? Apakah mereka tercatat pahala jihad? Tetap terdapat pahala jihad. Mereka sudah niat, bahkan pahalanya itu sempurna bagi orang tersebut. Itu yang namanya jihad. Apalagi yang namanya tahajud lebih ringan daripada jihad. Kenapa? Ini menunjukkan rahmat Allah. Seorang yang sudah niat pun tetap dicatat kebaikan baginya. Jadi dalam hadis ini, atau boleh dikatakan implikasi daripada hadis ini, memotivasi atau mendorong kita untuk niat sholat malam. Meskipun terkendala dalam keadaan ngantuk atau dingin yang luar biasa, ataupun dalam keadaan sakit yang sakitnya itu mungkin memberatkan kita untuk bangun tahajud, namun tetap kita niatkan. Bahkan kalau perlu kita sungguh-sungguh. Mudah-mudahan matinya saya dalam keadaan tahajud, sekalipun cuma sakit pilek aja misalnya, atau batuk doang, saya akan mau tetap tahajud. Sebab innamal a'malu bil khawatim, segala amal itu tergantung pada akhirnya. Mudah-mudahan sebab kita menanamkan, membiasakan sholat tahajud, wafatnya kita dalam keadaan cinta sholat tahajud, walaupun pada saat itu baru niat aja udah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini betapa rahmat Allah sangat luas, memberikan pahala baru orang yang berniat saja, namun tidak melaksanakan karena uzur, tapi tetap Allah memberikan penghargaan atau memberikan nilai berupa pahala. Jadi dalam hadis ini memberikan tasjih. Apa itu tasjih? Motivasi untuk beramal soleh. Amal soleh aja, apa aja, nggak mesti tahajud. Kita udah niatin. Jadi senantiasa kita selalu ingin berniat, besok atau entar selesai pengajian ini saya ingin melaksanakan amal soleh yang lainnya. Walaupun kita terkendala pada saat itu, ada uzur, bagi Allah niatnya itu sudah dicatat pahala. Kenapa? Itu niat yang baik. Ketika mengerjakannya dapat 10, ditambah lagi ngajak orang dapat kebaikan yang sama, bahkan sampai berlipat-lipat. Jadi dengan melaksanakan sholat malam, meskipun terkendala dengan rasa ngantuk sampai tertidur, niatnya sudah dicatat dan tidurnya itu sudah merupakan rezeki atau pemberian rahmat dari Allah. Itu makna rezeki, artinya rahmat dari Allah kepada orang yang niat tahajud dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau udah tahajud itu jangan main-main, lumayan nih dapat pahala niat, tapi kagak niat bangun, agak dicatat. Jangan diakal-akalin, sungguh-sungguh. Makanya kalau orang mutasawwifin ada riyadohnya. Apa riyadoh? Latihan. Saya mau menjaga tahajud untuk
3 bulan ke depan atau 40 hari ke depan dan seterusnya agar terbiasa. Itu di riadohnya itu akan dicatat oleh Allah kebaikan-kebaikan itu agar mendatangkan dawam atau istiqomah untuk qiyamul lail. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid darain. Wa'idun minaria, ancaman daripada perbuatan riya. Dan apa yang diucapkan oleh seseorang takut kepada sesuatu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun istushhida fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta biha qala qataltu fika hatta ustushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li ayyu qala fulan jari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar wa rajulun ta'allama ilma wa 'allamahu wa qara'a Qur'an fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafahu qala fama amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'ta fikal Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alimun wa qara'ta Qur'an liyuqal huwa qari'un faqad qila summa umirtu bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar wa rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala ma taraktum min sabili tuhibbu ayyunfaqa fiha illa ma anfaqtu fiha qala ala illa ma anfaqtu fiha laka qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqalu huwa jawadun faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Imam Muslim wan Nasa'i fi sahihi wa sunanihima. Wallahu a'lamu bimuradihi. Bermula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini hadis derajat sahih, tahammul wal ada, dan cara pengambil hadisnya atau mendapatkan hadisnya Abu Hurairah mendengar langsung dari Rasul dan langsung apal. Makanya kalau udah sima'ah atau sami'tu itu udah dipastikan hadisnya sahih dan kebanyakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan sebagian para imam hadis lainnya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti pertama kali dibangkitkan atau diputuskan perkaranya adalah seorang laki-laki yang mati syahid. Ada di pertama kali dibangkitkan, ada yang pertama kali dihisab. Kalau yang pertama kali dihisab, seseorang itu amalnya sholat, pertama kali dihitung. Adapun yang pertama kali dibangkitkan setelah para nabi, para sahabat, berikutnya adalah orang yang mati syahid. Di hari kiamat, orang yang mati syahid
Kemudian orang itu dihadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arafahu ni'amahu fan'amaha. Diperlihatkan nikmat itu oleh Allah dan berbagai macam kenikmatannya oleh Allah. Kemudian Allah pun mengenalnya, bertanya. Jadi bukan berarti Allah nanya ini nggak tahu. Jadi nanya di sini menunjukkan untuk mengabarkan. Nanti akan terjadi, orang akan dibangkitkan di hari kiamat 3 kelompok. Orang yang mati syahid, orang yang menuntut ilmu dan membaca Al-Quran, dan orang yang dermawan dan menerjemahkan hartanya di jalan Allah. Itu dibangkitkan lebih awal, tapi setelah dibangkitkan diperlihatkan nikmat-nikmat itu oleh Allah. Setelah diperlihatkan, dikenalin. Kemudian Allah bertanya, tanya di sini buat ngasih tahu. Allah ngasih tahu nih sama kita dalam hadis qudsi ini. Kepada siapa? Orang yang mati syahid. Apa yang telah kamu kerjakan sampai kamu mendapatkan nikmat begitu banyak? Kata orang yang ikut jihad, qad istahadtu laka. Aku udah ikut jihad karena engkau ya Allah. Sama Allah langsung dijawab dengan firman-Nya, kadzabta. Kamu bohong. Akan tetapi kamu berperang atau berjihad agar kamu dibilang jariun. Apa jariun? Agar dibilang ikut perang kamu, jihad kamu, agar dibilang pemberani. Kan ada tuh kemarin pada hadis yang sebelumnya yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, yang Rasul mesen sama Bilal. Kata Rasul kepada Bilal, di saat perang itu rame, orang pada mengagumin orang tersebut, teriak jihad paling kenceng. Kata Rasul apa? Bilal, kasih tahu orang itu nggak masuk surga. Kemudian turun tuh hadis, la yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun wa innallaha la yu'ayyidu hadza din bi rajulin fajir. Imam Bukhari fi sahih. Kata Rasul apa? Seorang tidak akan masuk surga kecuali nafsun muslimatun, orang yang benar-benar jiwanya itu muslim. Itu muslimatun itu lil mubalaghah, benar-benar muslim, benar-benar Islam. Dan dilanjutkan lagi pada tersebut, wa innallaha la yu'ayyidu hadza din bi rajulin fasik au fajir. Nanti suatu saat nanti agama ini akan ditolong oleh ahli maksiat atau orang fasik. Ternyata terbukti. Ini hadis yang kemarin kita biar nyambung. Orang yang berani di medan perang itu teriaknya paling kencang jihad. Itu terkena sabetan pedang, terkena panah. Di saat sedang sekarat, apa yang terjadi? Orang tersebut ada pedang di sebelahnya, di sampingnya, diambil, ditancapkan ke perutnya. Sebelumnya para sahabat apa? Ragu dengan perkataan Nabi. Kenapa? Nggak mungkin dia kayak begitu. Orang dia paling berani, ngomongnya paling kenceng. Tapi ketika mati apa? Matinya itu membunuh diri. Lain dengan apa ya? Kalau orang Hamas lain, dengan membunuh diri itu lain. Ini membunuh dirinya ketika akan sakarat. Kalau Hamas itu membunuh dirinya beda diartikan. Ini namanya inhifat apa intihad namanya itu. Kalau intihar bunuh diri, itu pembunuh diri. Kalau bunuh diri itu beda dengan membunuh diri, karena membunuh diri ada yang dituju. Mati tuh orang itu, baru sahabat yakin dengan apa yang dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian orang itu dibilang oleh Allah, kadzabta innaka jariun, kamu udah dusta, kamu berperang bukan karena Allah, tapi kamu pengen dibilang pemberani. Yang kedua, dalam kitab Majalis Susaniyah pernah terjadi. Ada orang ikut di medan perang. Sahabat pada kagum. Dibilang, kata Nabi, orang itu di neraka. Inni ra'aituhu finnar. Aku ngelihat orang itu ada di neraka. Kan serem tuh lagi jihad. Ternyata terbukti orang itu habis jihad ngambil harta rampasan perang. Apa yang diambil? Baju perang. Ada yang hilang. Siapa orang itu? Kir-kirah. Sampai seperti itu. Dan yang ketiga ini yang sekarang kita baca ini, orang udah ikut jihad, udah ngelihat surga kenikmatannya, ditanya sama Allah, Allah pengen tahu dari mana saya ini ikut jihad ya Allah kalau kata kita. Tapi dibilang kadzabta, engkau bohong, kamu ikut berperang, ingin dikatakan pemberani, kemudian apa? Diperintahkan oleh Allah pada saat itu. Faqad qila summa umira qad kadzabta walakinnaka qatalta liyuqalu fulan jari'un thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Diperintahkan orang itu agar diseret di atas wajahnya. Diseret mukanya atas wajahnya sehingga dicampakkan ilan nar, dilemparkan ke api neraka. Insyaallah. Ini niat betapa luar biasa kudu dijaga. Jadi dalam hadis ini nilai amal soleh, kebaikan itu yang paling tinggi diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kecil. Ini Nabi dicontohkan dalam Al-Quran. Kata Allah, Qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hai Muhammad, katakan, Qul innama ana basyarum mitlukum. Bilang kamu, aku adalah manusia sama seperti kamu. Yuha, tapi aku dapat wahyu. Jadi kalau Nabi itu punya wahyu, yaitu Al-Quran dari Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang ingin mengerjakan amal soleh, ingin berjumpa dengan Allah, artinya apa? Mendapatkan kelezatan nikmatnya Allah. Falyamal amalan shalihah. Hendaknya dia mengerjakan amal soleh, dicatat. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wawnya itu masih kelanjutkan, kamu mengerjakan amal soleh. Dan kamu juga dalam mengerjakan amal soleh, jangan menyekutukan semata-mata hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Saya mengerjakan amal soleh karena ada kepentingan. Di sono ada calon mertua saya, biar kelihatan solehnya. Deket sono. Nah itu seperti itu. Tapi yang sesungguhnya apa? Hanya untuk Allah. Jadi Imam Ibnu Katsir mengartikan ayat ini. Faman qul innama ana basyarum mitlukum yuha ila akhir ayat. Jadi dalam amalan yang mulia yang diterima oleh Allah, pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua sesuai dengan sunnah Rasul. Jadi amalan yang kita kerjakan yang dituntun oleh ajaran Rasul
Yang kedua, diiringi karena ikhlas karena Allah. Kemudian dalam hadis ini ada 3 tadi. 3 golongan yang dimasukkan ke dalam neraka. Golongan yang pertama, orang yang ikut jihad karena riya. Golongan yang kedua, masih kita simpulkan aja sementara, belum kita bacakan, yaitu orang yang menuntut ilmu karena ingin dipanggil orang alim, orang yang belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran agar dipanggil qori. Ini 3 golongan inilah yang akan dimasukkan atau dibuktikan pertama kali dibangkitkan di hari kiamat. Orang syahid tapi bukan karena Allah. Orang yang nuntut ilmu pengen dipanggil alim. Orang yang mempelajari atau membaca Al-Quran pengen dibilang qori. Ini amal besar semua. Dan orang yang dermawan, orang kedermawannya itu pengen dibilang orang itu orang yang dermawan atau suka memberi. Yang pengen kita kupas. Pertama, Imam Nawawi mengartikan hadis ini, yang ditekankan dalam hadis ini, mengerjakan amal itu karena riya, bukan karena mencari ridhonya Allah. Yang pertama, laki-laki yang mati syahid. Dia syahid, tapi syahidnya itu apa? Ingin disaksikan agar dia itu orang pemberani. Jadi apa sih dalam hadis ini? Menunjukkan betapa haramnya melakukan riya sekalipun orang itu lagi berjihad di medan perang membela agama Allah. Jadi aslu kalimat riya itu ro'a, yuroi, ria'an wariya'an, ro'ahu maro'ahu maro'atan. Atau dalam susunan kalimat, arahu annahu muttasifun bil khair wassalah alal khilaf ma ala khilaf ma huwa alaihi. Jadi dia mengerjakan sesuatu yang baik dan bermaslahat. Kelihatannya mengerjakan amal soleh, bahkan bermaslahat. Orang jihad itu amal soleh, maslahatnya apa? Buat seluruh umat Islam. Itu 2 tuh, amal soleh dan untuk maslahat. Ala khilafi ma huwa alaihi. Akan tetapi hatinya tidak demikian. Maksudnya apa? Kelihatannya apa yang dikerjakan berbeda dengan apa yang sebenarnya yang ada di dalam hatinya. Sehingga Imam Al-Qurtubi itu mengasih kesimpulan haqiqatul riya talabu fid dunya bil ibadah. Jadi hakikat riya itu mencari apa yang ada di dunia dengan ibadah. Jadi mencari kebaikan dunia dengan ibadah. Sholat pengen dilihat biar dibilang orang baik. Sedekah pengen disebutin biar dibilang orang baik. Nuntut ilmu pengen dibilang biar dipanggil orang alim. Ditambah lagi orang yang baca Al-Quran pas dia merdu pengen dibilang qori. Padahal dibalik itu semua mencari apa yang ada di dunia. Jadi ibadah untuk mencari yang ada di dunia atau kepentingan dunia. Mungkin jabatan, mungkin juga mencari materi. Wa asluhu talabul manzila fi qulubin nas. Padahal apa yang dia kerjakan, nah kata Imam Qurtubi,
Pada asalnya dia ingin mencari tempat di hati manusia. Jadi dapat disimpulkan ibadah mencari perhatian manusia sehingga orang itu memuji pelakunya dan mengharap pujian dan pengagungan, maka orang itu udah dikatakan dia. Makanya sering saya sebutkan dalam kitab Tafsir Munir Imam Nawawi Al-Bantani. Ini termasuk ulama dunia dan dari Mesir mengakuinya tafsir ini luar biasa. Jadi Imam Nawawi mengambil benang merahnya sedikit aja. Seorang itu belum dikatakan mati syahid. Sering saya ulang. Ketika orang itu ikut jihad dengan harapan saya ikut jihad agar saya mati syahid, belum dikatakan syahid. Oh, keras amat ini. Bukan keras, ini masalah akidah. Kenapa? Karena pada saat itu bisa jadi dia untuk membela dirinya sendiri. Apa buktinya? Agar aku mati syahid. Tapi ketika dia masukkan, saya ikut jihad membela agama Allah dan Rasul. Di situ ada Allah. Apabila saya mati, maka saya mati dalam keadaan syahid, baru orang itu dikatakan syahid. Apa yang bikin mahal? Kalimat tauhid. Besok karena Allah, saya akan datang ke tempat anu. Itu kalimat itu yang bikin mahal. Kalaupun saya udah datang nggak dapat apa-apa, saya udah dapat niat dari Allah, dapat pahala dicatat oleh Allah. Ataupun nggak mati dapat pahala syahid, ataupun baru mau ngelangkah, tahu-tahu ada uzur, itu udah dicatat pahala syahid. Itu mahalnya kalimat Allah. Sehingga dari Abu Musa Al-Asy'ari itu disebutkan, An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam wa rajulun yuqatilu liyudhkara wa rajulun yuqatilu liyura makanahu faman fi sabilillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullah a'la fahuwa fi sabilillah. Rawal Imam Bukhari fi Sahih. Jadi kata Rasul dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Asy'ari radhiyallahu anhu, datang kepada Rasul. Faqala, sebab Abu Asy'ari datang kepada Rasul, maka Rasul bilang, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam. Nanti akan ada orang yang ikut jihad karena fanatik. Ada lagi yang ikut jihad pengen dikenang. Apa dikenang? Biar dibilang pahlawan. Wa rajulu yuqatilu liyara makanahu. Ada lagi orang yang ikut berjihad atau ikut berperang. Kenapa? Agar bisa dilihat kedudukannya. Faman fisabilillah. Nanya Abu Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi siapa yang hakikatnya ikut fisabilillah ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala litakuna kalimatullah a'la fahuwa fisabilillah. Siapa yang ikut berperang semata-mata ingin meninggikan kalimat Allah, itulah fisabilillah. Ini Imam Nawawi menukil dari hadis ini. Siapa yang paling tinggi, ditanam yang paling pertama, a'la li kalimatillah, menunjukkan kalimat Allah, menegakkan kalimat Allah. Itulah dasar utama orang yang tinggi berjihad di jalan Allah. Bukan nyari tempat dulu, bukan nyari keuntungan dulu.
Itu penjelasan tentang yang jihad. Rajulun yang dibangkitkan di hari kiamat nanti adalah orang yang ikut berjihad, tapi untuk mencari keagungan atau ingin mendapat gelar pemberani. Wa rajulun ta'allama ilma fa'allamahu wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafa qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim wa qara'tal Qur'an liyuqalu huwa qari faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Datang lagi yang kedua, seorang yang belajar atau mengajarkan ilmu serta orang yang membaca Al-Quran. Orang itu diperlihatkan kenikmatan-kenikmatannya oleh Allah. Arafahu, maka dia pun mengenalnya, dan Allah bertanya, apa yang telah engkau kerjakan atas ini semua? Orang itu menjawab, saya mendapatkan nikmat-nikmat ini semua karena saya mengajarkan ilmu, karena saya membaca Al-Quran, karena engkau. Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Kamu belajar agar kamu dipanggil alim. Kamu membaca Al-Quran agar kamu dipanggil qori. Dan telah dikatakan, faqad umiro, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka orang itu diseret di atas mukanya sehingga dicampakkan ke dalam neraka. Jadi hadis ini yang nomor 2 kelanjutannya, nanti akan dibangkitkan hari kiamat orang yang belajar atau mengajarkan ilmu. Belajar, udah dapat ilmu, mengajarkan dengan harapan orang itu pengen dipanggil alim. Berikutnya orang yang membaca Al-Quran karena mungkin suaranya merdu, karena mungkin hafalannya, pengen dibilang dia itu qori. Jadi hadis ini apa? Tanbih bahwa orang yang mau belajar agama itu atau belajar membaca Al-Quran atau yang membaca Al-Quran itu niatkan ikhlas belajar agama atau membaca karena Allah. Bukan belajar atau membaca untuk mencari gelar, agar dipanggil ustadz, agar dipanggil orang alim. Jadi hati-hati. Kadang-kadang kita mohon maaf, ini terlalu berat buat saya, tapi saya nggak menyalahkan. Satu sisi bagus agar kita lebih hati-hati. Kita kumpul dalam satu organisasi. Misalnya apa? Majelis ulama. Akan lebih bagus majelis ulama, kumpulan orang-orang alim. Itu berat. Artinya apa? Kita yang mengemban itu harus benar-benar alim paling kagak. Nggak sembarangan berat itu. Apa? Jaga niat kita. Jangan sampai saya ingin dipanggil alim. Belum tentu. Itu berat itu seperti itu. Tidak lain apa yang pas, seorang yang sudah dapat ilmunya. Paling kagak ucapkan khodimul ilmi. Saya ini pelayan ilmu. Lihat Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi'i, pimpinan pesantren Asy-Syafi'iyah. Itu beliau itu dai-nya Betawi, itu ulamanya Betawi. Saya pernah baca dalam foto beliau, di bawahnya apa? Beliau nggak di situ, walaupun ditulis kiai sama orang, dipanggil kiai sama orang, tapi di bawahnya apa? Khodimul ilmi,
pelayan ilmu. Beliaunya mah nggak mau dipanggil kiai. Itu siapa? Khodimul ilmi. Menunjukkan apa? Ketawaduannya, pelayan ilmu. Jadi ketika orang sudah nuntut ilmu dan dapat dari ilmu itu, jadikanlah aku ini adalah pelayan ilmu. Jadi dalam hadis ini, jangan kotori niat nuntut ilmu karena ingin dapat pujian atau gelar manusia. Kalau dipanggil nggak apa-apa, kalau nggak dipanggil nggak usah minta. Kan kadang-kadang pengen dipinta juga. Jangan panggil saya ustadz, sekarang udah kiai, udah punya pesantren, jangan. Biar aja orang manggil bagaimana. Orang yang manggil itu atas gerakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bimuradi. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita telah bersama-sama mempelajari hadis dari kitab Targhib Hadis yang nomor 21 menjauhkan diri dari sifatnya. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan. Amin ya rabbal. Akhirnya mari sama-sama kita akhiri dengan doa yang kembali akan disebut. Abandat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa fa'alna ya karim ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat wa li mu'allimina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa liman awsana bidu'a wa khususan muassis hadhihi al-ma'ahid kajam syukur bin haji zaman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu waj'al jannata mathwahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba wa min qalbin la takhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu a'lamu bimuradihi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sama-sama kita duduk dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi الحمد لله الحمد لله all praises to Allah all praises to Allah الحمد لله الحمد لله all praises to Allah all praises to Allah الحمد لله الحمد لله all praises to Allah all praises to Allah الحمد لله الحمد لله all praises to Allah all praises to Allah الحمد لله الحمد لله all praises to Allah all praises to Allah الحمد لله الحمد لله all praises to Allah all praises to Allah الحمد لله
to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.